misalnya ada seorang engineer yang banyak sekali berkecimpung juga di dunia pendidikan, pernah menjadi direktur menengah kejuruan Kemdikbud, kemudian direktur Politeknik Manufaktur Swiss IPB tahun 75 sampai 2003, dan menjadi senior consultant higher education industrial training di LAMPI ITB sampai. Ini bermula sebenarnya karena keterpaksaan. Ketika itu saya di Lokoto, itu apa bahasa Indonesia? Jadi oleh teman-teman dari Jawa Tengah, DIY sama di Jatim barangkali. Saya sudah janda, Jawa yang sudah. Tentu saja ya yang bisa bahasa Jawa. Bahasa Melayu itu bangga sekali ketika pelajaran tentang Melayu. Melayu lipat. Jadi ini memang agak aneh, tapi masih berupa petilan-petilan yang belum terintegrasi, jadi masih kelihatan mosaik, belum terintegrasi secara kontinu. Nah, yang aneh justru saya mendapati yang namanya binary coded literary. Sanskrit Jawa kuno itu persis sama. Hanya mengalami modifikasi sedikit antara suku kata panjang dan pendek yang saya definisikan suku kata panjang itu guru, itu sama dengan satu. Karena itu engineering kami selalu bilang satu. Yang pendek itu nol. Itulah digital technology. Jadi dari situ ternyata ada hal yang penting, yaitu turunnya azas simetri. Kalau kita tengok, ternyata candi-candi kita itu semua dimensinya simetri. Persis sama, itu murni. Jadi selendro memang murni, tapi pelong itu harus 8, tapi dari Demak itu hanya keluar 5. Nah, yang saya pertanyakan sampai sekarang teman-teman dan jawab, itu yang gamelan setatek, itu hiasan dari Demak. Dalam perjalanan perabatan, pertanyaannya, apakah memang gamelan saya by purpose sejak dulu itu untuk outdoor performance? Karena perabatannya jauh dibanding yang frekuensi tinggi. Memang mukulnya sama-sama kerasnya begitu, tapi yang frekuensi rendah itu akan lebih jauh perabatannya. Nah, mengapa begitu? Pertanyaan itu karena gamelan sekarang ini untuk manggilin orang-orang yang belum masuk Islam. Ini semua, gawe semua. Kenapa kita kok jadi pukul? Dan itu menyangkut teknologi yang bukan main. Ini yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Fakultasnya di UI itu yang masih unggul itu bukan fakultas ekonomi, fakultas budaya. Karena itu memakai kata Indonesia. Karena kalau lihat judul hari ini kerenahan budaya, mestinya UI itu justru menghilangkan kerenahan budaya itu. Jadi saya titip sama dua tokoh UI itu, barangkali sudah sebaiknya yang menjadi fakultas unggulan di UI itu adalah fakultas budaya. Jangan bangga dengan fakultas ekonominya. Itu saja pesan saya. Baik, Pak. Dan beberapa bulan ini kita sedang membuat pendidikan karakter yang terus kita akan internalisasikan dan berubah cukup besar. Di sana kita akan internalisasikan semua, sehingga nanti pengajaran itu muaranya ke sana, kegiatan kemahasiswaan juga ke sana. Indonesia yang tentunya saya akan menyapa salam pun dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau tadi Pak Edi itu menyatakan, ya, jadi
bahwa di dalam kehidupan ini kita telah kehilangan berbagai macam kedaulatan. Jadi ada kedaulatan ekonomi, ada kedaulatan apa itu istilahnya di lautan dan sebagainya. Jadi artinya jarang sekali ya itu terus dikeluarkan dengan mudah, tapi itu sangat ya, implisit dan esoteris, ya, lawan dari eksoteris. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi landasan usaha bagi seseorang atau sekelompok orang ya, untuk mempertahankan hidupnya. Jadi seandainya ya, ada hal-hal yang berbeda di antara kelompok orang ya, di dalam satu komunitas, tentu harus kembali yang kalau di dalam bahasa apa itu politik Islam siasa itu namanya khitab, kembali ke khitab. Tapi dalam teks narasi sehari-hari saya sudah tidak mengenalnya gitu ya. Saya lagi mencoba membiasakan diri membangkitkan itu gitu ya, tapi tetap kesulitan karena apa ya, seperti ada jarak. Mungkin kalau zaman dulu saya membaca buku Khalil Armstrong dan Muhammad itu dulu kan dalam struktur ilahiyah di Arab itu ada Allah yang dewa tertinggi dan ada wakilnya Al-Lat, Al-Manat dan Al-Uzza itu yang menjadi penghubung keseharian orang Arab saat itu dan Quraisy. Ya. Saya diskiarati, saya arkeolog, saya membaca tafsir secara kuno dan membaca prasasti-prasasti. Karena itu saya tidak pertimbangkan apa yang kita ketahui mengenai bangsa. Antara lain secara umum mengenai Nusa itu sekarang kita mengartikannya pulau, tetapi dalam prasasti masa kini dulu itu adalah suatu tempat yang harus dicapai melalui laut. Antara lain Surabaya, Demak itu disebut sebagai Nusa, tapi Tomasik juga Nusa. Jadi itu konteks Nusantara dalam pengertian Majapahit itu sebetulnya jadi daerah kuasanya. Sebutkan nama. Wibowo. Di situ tertera bahwa otonomi desa akan sangat luas. Jadi di situ akan dibentuk BUMD, jadi badan usaha milik desa. Kelihatannya di dalam undang-undang itu belum dijelaskan secara rinci mengenai yang dimaksud BUMD. Presiden Yudhoyono minta supaya PP-nya segera diadakan bulan Mei katanya. Tapi sekarang belum. Mumpung ini PP-nya belum ada. Kepada Adi Suwasono yang saya pernah membaca tulisannya bahwa sebetulnya ekonomi Pancasila yang dimaksud di Indonesia itu adalah bentuk kooperasi. Karena kooperasi itu lain sekali dengan usaha. Karena PP itu adalah kumpulan modal. Jadi one share one vote. Namun perlu kita ingat sekarang ini kan setara semua, tidak ada lembaga tertinggi ini. Jadi mungkin forum ini kita bisa memilih apakah dengan sistem yang seperti ini kita tetap bisa pertahankan atau seperti dulu kita ada lembaga tertinggi, artinya disitulah bersama kita lakukan hal-hal yang menyangkut antara lembaga itu. Ini saya kira perlu sekali. Kemudian yang kedua kaitannya tadi undang-undang tentang desa, ini juga nomor 6 tahun 2014 sudah ada. Kalau kita tidak berhati-hati sangat rawan sekali karena tidak ada kan semua ada di desa kan nggak ada. Nanti akan terjadi konflik antara desa dan kabupaten, kota dan sebagainya. Banyak hal yang disampaikan tentang itu. Tapi ya memang beliau sudah menyatakan tekniknya kita masih banyak PR, kita dulu menjadi orang yang luar biasa. Contohnya Borobudur. Teknologi untuk membuat itu gimana gitu Pak? Kok bisa-bisanya
zaman dahulu kala bisa membuat kayak gitu, yang lainnya itu hal-hal yang begitu mesti kita kaji ulang. Bagaimana juga yang itu yang di Gunung Padang dan sebagainya itu sedemikian besarnya. Ini kan soal yang luar biasa. Pemahaman ada satu yang ingin saya atau teman-teman inginkan gitu. Kami ingin belajar pemahaman kemaritiman kepada atau berikan pemahaman kepada kami tentang pemahaman kemaritiman atau doktrin yang tadi Bapak berikan, Prof. ini doktrin kepada kita agar bagaimana pengembangan yang ada di Pulau Tunda gitu. Dan ini akhirnya saya terlintas di pikiran saya ketika Bapak mengatakan doktrin kepada pemuda gitu atau bangsa Indonesia. Nah, saya terlintas ada satu hal kecil di pikiran saya gitu. Saya ada keinginan bahwa di sana itu ada suatu sekolah TK, SD dan SMP. Nah, kalau mau berangkat menuju ke jenjang yang lebih tinggi, SMA atau kuliah, itu harus keluar. Termasuk saya, Pak. Saya dari SMA itu keluar ke Banten sampai sekarang, alhamdulillah, meskipun orang tua saya nelayan, tapi saya berjuang dan saya menekadkan bahwa saya bisa. Gitu. Sama orang Jepang tentang ketuhanan. Ya maklum, saya sendiri 17 tahun bekerja di perusahaan Jepang. Jadi juk-juk harian itu ya sudah biasa gitu kan. Lalu pas habis makan malam itu saya tanya, ada nusang namanya, ada nusang. Nah ini bahasa Indonesianya saja. Apakah orang Jepang itu memiliki Tuhan? Oh iya, kita punya Tuhan yang banyak. Lebih-lebih bagi yang penganut Shinto seperti saya. Jadi kata Hadano itu dirinya agama Shinto. Ya seperti saya, Tuhan itu banyak. Lah, kalau Tuhan itu banyak, itu kalau menurut kami sebagai orang Islam itu syirik. Ya, syirik itu artinya ya orang tidak akan bisa lagi masuk surga gitu ya. Dan yang kedua, kalau Tuhan itu banyak, itu Tuhan antar Tuhan itu akan berkelahi. Ya, akan memperebutkan kekuasaan. Itu Al-Quran loh ya. Sekiranya engkau jumpai ada Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah bumi dan langit ini. Itu Al-Quran. Nah, coba dalil itu saya gunakan untuk ngomong dengan orang Jepang. Jawabannya apa? Loh, itu Tuhan bodoh katanya loh. Coba. Tuhan kami itu banyak, tapi Tuhannya pinter-pinter. Orang pinter itu bisa kerjasama, tidak emosi. Kita kan sulit kan gitu ya. Jadi makanya di sini kita harus memahami realitas itu sebagai budaya itu. Ya. Dan saya yang sejak kecil dididik begitu ya. Akhirnya ya juga mereka semua punya pikiran sampai ke situ. Nah, jadi katanya Tuhan bodoh, Tuhan yang bertengkar itu. Ya. Kalau orangnya itu pintar, Tuhannya itu tentu maha pintar. Nah, dia bisa membuat tembok itu. Nah, tembok itulah katanya bisa bekerja sama Tuhan api, Tuhan air, Tuhan udara, Tuhan langit, Tuhan matahari, Tuhan bintang, bekerja sama terwujud alam semesta ini. Karena itu diwujudkan oleh Tuhan-Tuhan yang pintar. Orang Jepang harus pintar bagaimana selaras dengan kehidupan alamnya. Loh, bisa jawab begitu gitu loh. Ya. Nah, kita kan bisa jadi domblong kalau jawabannya. Nah, jadi habis ini Prof. Edi ketemu Pak Jokowi juga tentu akan menceritakan apa yang terjadi di sini. Ini pesan yang sangat penting saya rasa. Pak Jokowi dan lain-lain. Ya. Pak Ponco juga punya jago, nanti tolong diceritakan. Yang lain juga punya jago, silahkan diceritakan agar kita. Di sana hadir kawan saya itu Mas Irawan Karseno, itu Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Nah, itu punya jago juga. Nah, jagonya Pak Gita Waliawan ya. Biar nanti bisa diceritakan juga, biar bisa kita bisa sharing semuanya, biar punya satu muara yang sama untuk membangun bangsa ini seperti apa bersama-sama, biar kita lebih baik dari kondisi sekarang. Kalau orang dulu bisa membangun Borobudur, tentu kita bisa membangun
lebih baik dan lebih mengenakan. Untuk itu perlu internalisasi values yang kita bisa sepakati bersama. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Pak Ponco, terima kasih Pak Iman, terima kasih para hadirin, terima kasih seluruh Nusantara Bakti, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Daripada apa yang kita saya kira demikian, sampai ketemu bulan depan. Terima kasih. Bapak, Ibu, kakak, adik, Terima kasih.